Gunung Aconcagua itu sebelumnya kan didaki sama senior saya waktu itu, Norman Edwin dan Didik Samsu, dan kebetulan kurang beruntung, akhirnya mereka meninggal dunia. Dan kemudian saya 8 apa 7 bulan kemudian kita refund lah. Saya cuma bilang ke asisten saya, maksudnya kayaknya kita ini nih ada masalah dikit nih. Hanya kita diputar-putar nih. Saya pernah kena nyakit ketinggian, jadi saya tiba-tiba napas saya kayak bunyi malam-malam. Itu di Karten. Ini kalau saya nggak berhenti kapan, takutnya juga jatuh. Karena saya punya banget, makanya terus saya tahun 2012 saya udah nggak ke gunung tinggi lagi. Gunung Aconcagua itu sebelumnya kan didaki sama senior saya waktu itu, Norman Edwin dan Didik Samsu, dan kebetulan kurang beruntung, akhirnya mereka meninggal dunia. Dan kemudian saya 8 apa 7 bulan kemudian kita refund lah. Jadi saya bersama dengan teman saya Tantio Bangun waktu itu, kebetulan wartawan majalah Matra, kita berdua ke sana. Akhirnya kita bersama-sama Mas Tantio Bangun itu pada tanggal 13 Januari 1993 kita mencapai puncak Aconcagua. Jadi kebetulan sekali 13 Januari itu adalah tanggal di mana puncak Aconcagua juga didaki oleh orang Polandia ke 100 tahun sebelumnya lebih itu. Jadi saya juga tidak merencanakan atau tanggalnya bisa sama gitu, tanggal 13 Januari. Jadi awal mulanya adalah kegagalan Norman Edwin dan Didik Samsu, kita refund dengan kita mencapai puncak berapa bulan kemudian. Ketika naik gunung itu saya tidak terseleksi, jadi saya di luar rombongan, mereka jalan berlima dengan 3 juniornya, Dian, Fayez, dan Rudin Cahyo. Mereka ke sana, tapi sebenarnya kesananya itu mereka punya target mencapai puncak, tapi ketika di jalan mereka merubah rute. Itu asal muasalnya mereka tidak sampai dan berakibat fatal. Jadi berawal dari itu kita patuh dengan aturan bahwa rute yang kita setujui bareng-bareng di Jakarta, kita harus tetap melakukan rute itu. Walaupun rute itu kurang menarik atau apa, yang penting adalah kita sampai puncak. Bagi saya, puncak Aconcagua adalah lebih penting daripada kita mencari rute yang bagus tapi nggak sampai puncak. Yang waktu senior saya ke sana itu ada rangkaian dari Seven Summit. Jadi pencetus Seven Summit adalah Mapaloi dari tahun 85. Dari Kilimanjaro, Karten, terus Denali, terus Elbrus, kemudian itu. Tapi memang di Mapaloi Seven Summit tidak tuntas, cuma tinggal Everest saja. Bagi saya Aconcagua adalah itu gunung ya di daerah, menurut saya di daerah yang bukan penduduk aslinya adalah bule-bule ini kan masih keturunan Spanyol. Jadi itu gunung, jadi kalau kita ke sana di pendakian itu tidak ada porter. Yang kita pakai alat bantunya adalah yang si mulas itu, jadi setengah keledai. Kita pakai yang buat bahan itu. Jadi nggak seperti di Nepal atau di Pegunungan Himalaya itu ada orang-orang yang berprofesi sebagai porter. Awal tahun 2000-an baru ada, tapi mahal. Dunia pendakian gunung belum ada, industri gunungnya belum. Jadi kita kalau ke sana ya kita yang memanage semua dari alat segala macam itu. Kalau sekarang udah ada namanya operatornya. Itu udah ada IO-nya lah. Kita 14 sampai 15 hari. Jadi kalau gunung tinggi itu kita nggak boleh langsung. Jadi itu kan gunung hampir 7.000, jadi kita naik dari 4.000 naik ke 5.000 turun, naik ke camp di 5.000 terus kemudian naik ke 6.000 turun, begitu terusnya. Begitu juga waktu ke Himalaya sama aja. Jadi turun naik.
namanya Himalayan Taktik. Itu jadi yang turun naik untuk kita proses aklimatisasi. Sebenarnya sih saya nggak mempersoalkan itu orang pertama, karena ketika itu saya juga ada ekspedisi ekspedisi wanita Indonesia juga ada, akhirnya kita berteman. Tapi tetap saya mau jadi yang Indonesia pertama, saya duluan. Jadi cuma selang 4 jam lah. Di luar kebahagiaan jadi orang Indonesia pertama, waktu itu saya berdua dengan Mas Tantio Bangun. Ada kebahagiaan yang tak terkira atau yang hakiki. Jadi saya bisa menuntaskan pekerjaan senior saya yang tahun sebelumnya gagal mencapai puncak. Makanya di atas kita sempat nangis lah, karena saya teringat dengan Didik Samsu. Karena saya melihat cerita dia meninggalnya, dia tidur di bawah di Hut Berlin atau Hut Libertad, itu dia matinya ketika tidur. Jadi ada istilah di gunung itu, jadi artinya white dying. Dia mati ketika sedang tidur di ketinggian. Dan begitu juga Norman meninggal di Canaleta sebelum puncak. Itu masih megang SX. Waktu itu kita diapresiasi sama Rektor Pak Suyudi. Gitu. Waktu itu kalau nggak salah Menteri Kesehatan atau apa. Gitu. Setelah itu kita diapresiasi, kita diundang sama Menteri waktu itu Susilo Sudarman. Saya waktu itu Polhukam atau apa gitu. Kita diundang sama itu. Jadi ya ada peduli juga Pak. Sama Menpora waktu itu si Hayono Isman. Ya. Apresiasi juga dari pemerintah Argentina. Kita kalau nggak salah kita dikasih kayak piagam penghargaan. Piagam penghargaannya itu dari duta besar. Jadi dari Carlos Menem, waktu itu Presiden Carlos Menem. Kita dianggap, saya berdua dan 4 orang dari tim putri, 6 orang itu dikasih piagam penghargaan, itu kayak jadi duta negara untuk mempererat hubungan Indonesia Argentina. Setelah itu saya ikut tim Everest Kopassus yang dikomandanin Pak Prabowo Subianto. Jadi kita dipanggil terus seleksi, kita ikut terus dari Oktober 96 sampai Mei 1997. Secara tim berhasil. Yang berhasil sampai puncak 3 orang dan militer semua. Totalnya sekitar 36-38. Tapi di bulan Oktober kita datang latihan, terus kemudian naik gunung, yang nggak sampai puncak pulang. Terus bulan Februari naik gunung lagi, Island Peak, yang nggak sampai puncak pulang. Jadi akhirnya tinggal 16 orang. Mungkin lebih dari 200 kali. 200. Kan yang luar negeri itu kayak kita ke Everest kan kita ke gunung yang kecil ya, Kumbila. Terus ke Aconcagua kita gunung yang lebih pendek, Gunung Meghan segala macam. Jadi kayak di sana gunung misalnya 5.000, misalnya ada di kaki gunung Everest, ya itu kita buat training aja latihan. Everest lah. Karena di Everest itu kita 55 hari. Satu gunung itu. Kita tidur bawahnya balok es. Udah kayak, jadi tenda aku tata udah kayak di rumah lah. Ada Walkman kan. Belum ada ini. Kalau sekarang mungkin katanya sih udah ada wifi. Kalau zaman aku masih Walkman. Jadi gunungnya itu istilahnya apa ya? Tadinya ada longsoran salju kita takut, lama-lama itu hiburan. Gila nggak? Jadi kita karena lama di sana kan. Jadi ada longsoran salju duduk. Pertama kita kaget, kan suara kayak bom gitu kan. Lama-lama biasa. Tapi memang lama-lama biasa itu kita juga jangan sampai itu terlena, karena tetap itu berbahaya. Di Aconcagua itu ada yang menarik karena kita nih dari Mapalawi, kita kalau naik gunung kita istilahnya zaman sekarang kan udah enak googling ya. Dulu enggak kan, kita harus studi literatur lah. Kita ke perpustakaan di Argentina atau ke perpustakaan nasional. Jadi saya nyari itu. Makanya ketika naik ke gunung Aconcagua, yang saya cari adalah ada gadis yang dikorbankan untuk gunung itu. Itu ada ternyata di bawah di
di kaki gunungnya. Itu tradisi lama, tradisi orang Indian lah. Tapi karena saya sejarawan itu, saya lihat ada muminya, mumi anak gadis itu. Ketika zaman Spanyol ada juga udah nggak ada. Paling sebelum kedatangan Spanyol kan Argentina itu adalah Amerika Selatan kan dulu penduduk aslinya Indian. Ketika Spanyol invasi itu tahun 1600-an baru ada yang kebudayaannya kan, makanya di sana bahasanya kan bahasa Spanyol. Gitu. Terus kemudian di Himalaya itu ya paling kita lihat mumi Yeti yang saya zaman-zaman remaja kan sering baca majalah Hai kan. Saya bacanya dari situ, jadi ada orang tinggi besar yang hidupnya di salju namanya Yeti. Dan saya kebetulan nyari di Pangboce itu ada muminya. Kayak di Amerika Bigfoot segala macam. Itu ada beneran? Muminya ada. Mitos itu karena orang mempercayai Yeti, dan kebetulan ada muminya. Ada di kota Pangboce, di desa Pangboce. Kayak di Argentina itu yang mumi remaja ya. Dan beberapa tempat itu kita kalau jalan harus lewat aturan, yang jalan ke gunung apa turun gunung ada. Aturan yang nggak merugikan saya taatin. Ya, dalam arti walaupun itu di negeri orang. Ya apa susahnya kita, oh Pak kalau mau jalan lewat mungkin sebelah kiri terus pulangnya ke kanan. Itu kan di sana banyak, ada di beberapa kampung itu ada namanya roda-roda doa gitu, yang kalau kita lewat kita gitu. Itu ada. Ya itu kan daya tarik mereka masing-masing. Nah itu sebenarnya juga ada beberapa di gunung di kita. Kayak ke Gunung Ciremai atau Gunung Lawu atau Gunung Arjuno itu ada beberapa yang peninggalan. Tradisi setempat. Tradisi ya, ada beberapa juga mungkin tradisi itu kalau kita telah itu adalah pegangan buat kita-kita yang pendaki untuk tidak melanggar adat setempat gitu. Jadi kebudayaan lokal kita hargain lah. Kayak misalnya jangan menantang alam, misalnya di suatu tempat dia berteriak menantang alam, misalnya mana nih gunungnya kok katanya gunungnya sering ada badai, sering kabut gitu. Kalau mistis nggak ada, tapi saya pernah waktu SMA naik gunung gede lewat bawah Gunung Sela. Itu kita naik waktu itu hampir 15 orang gitu. Kita turun lewat Gunung Sela, tapi kebetulan saya pernah baca literatur yang ditulis sama senior saya almarhum Norman Edwin. Di Gunung Sela itu ada beberapa tempat yang kita bisa muter-muter. Dan kebetulan waktu itu saya sudah malam bawa rombongan. Ini kok turun udah berapa lama nggak sampai-sampai. Akhirnya saya memutuskan untuk berkemah di hutan. Dengan perhitungan kita checklist makanan apa yang kita punya. Jadi oke, pas dilihat oh cukup buat sampai besok, ya udah kita putuskan kita bermalam di hutan, besoknya baru kita keluar. Akhirnya nggak lama kemudian besoknya kita sampai ke batas hutan dan ladang. Biar tidak panik, saya cuma bilang ke asisten saya, maksudnya kayaknya kita ini nih, ada masalah dikit nih. Hanya kita diputar-putar nih. Ya mungkin kita ngomong ke teman-teman gimana caranya biar nggak mereka panik, atau kayaknya kalau mereka panik kan nanti ya udah akhirnya kita bermalam ini nih kayak udah gelap, kayak nggak bagus lah kita untuk turun malam nanti. Kira udah mau, baru besoknya setelah sampai ladang baru aku cerita. Tapi hikmahnya itu ya nggak panik nggak apa, terus kita aman-aman aja. Kalau itu saya flashback ke waktu zaman sekolah. Generasi saya jadi pasca baby boomer kan, saya lahir tahun 60-an kan. Jadi waktu itu maaf, mungkin yang sekarang narkoba itu kan banyak kan, dan dulu nggak se-ekstrim sekarang. Ketika waktu itu di sekolah itu lebih banyak, terus saya tiba-tiba diajak kakak saya namanya Joko Sripto. Saya kebetulan alumni dari SMA 16 Palmerah. Jadi dia naik gunung bersama teman-temannya. Terus
saya diajak. Itu tahun 80-an. Itu sebenarnya kakak saya itu ngajak naik gunung. Sebelumnya saya udah diajak juga sepupu. Tapi cuma ke lereng-lereng Gunung Merapi tahun 78, 79. Terus kemudian tahun 80-an saya diajak kakak. Ini kayaknya ekspedisi kecil. Jadi kita mengeren sendiri, bawa barang sendiri segala macem. Itu kita naik Gunung Gede Pangrango 5 hari. Rutenya Pangrango, Gede, terus kemudian turunnya Sukabumi, jadi melipir. Naik dari Cianjur, turun Sukabumi. Itu saya sebenarnya sedikit kapok, tapi sedikit senang. Senang dalam arti, menurut saya waktu itu, ketika pertama sekali saya naik gunung yang berat itu, menurut saya berat sekali karena hujan segala macam. Entah kenapa beberapa bulan kemudian saya terus akhirnya jadi nyandu dalam arti saya sampai lulus SMA, terus 2 tahun di bawahnya saya masih suka ngajak-ngajak. Itu awal mulanya. Jadi saya terus SMA itu, saya setelah lulus SMA itu naik Gunung Gede 52 kali saya hitung di logbook. 52 kali. Karena tiap minggu naik gunung. Ada libur naik gunung. Pas ketika saya diajak naik gunung kok, nah kayaknya ini yang oke nih. Itu jadi seperti mencari jati diri, tapi itu ya. Dan kemudian sampai akhirnya saya, kalau gitu saya harus masuk UI apapun caranya. Saya akhirnya dapat di UI, masuk Mapala UI. Terus kemudian saya malah lebih experience lagi, jadi saya ke Gunung Salju. Tapi emang itu cita-cita saya. Terus kemudian entah kenapa di atas dengar doa saya diajak ke Everest. Sebenarnya saya secara nikmat hidup yang menurut logika saya tuh gunung-gunung sudah cukup lah, saya udah kemana-mana. Kayak nagih aja gitu. Misalnya ke Everest, itu kan gunung 50-50. Apalagi kita lewat Kumbu Icefall kan. Tiba-tiba longsoran salju itu 50-50 dalam arti hidup mati 50%. Tapi saya nggak takut mati waktu itu. Jadi yang penting kita bisa menikmati apa yang kita senangi. Itu aja. Yang waktu Everest paling dari Pak Harto, ada dari Kopassus sama dari Mabes TNI itu ada. Yang paling tinggi? Itu yang dari Pak Harto, bintang penghargaan Wirakarya. Jadi kalau sipil itu paling tinggi. Jadi yang sipil dapat semua Wirakarya. Kalau dari pemerintah Argentina ada tuh kayak medali. Oh dari tahun 90-an saya. Jadi sebelum lulus saya udah memandu. Jadi waktu itu saya kerja di tempat teman namanya TrackMate Outdoor Adventure. Itu spesialis ke Kartens. Mungkin provider pertama yang ke Kartens. Itu dari teman-teman di Mapala UI. Karena kebetulan waktu itu di kita di Mapala UI sering dikontak-kontak orang-orang asing dari kampus atau dari apa untuk ke sana. Terus kemudian di organisasi kan agak susah kan, mereka pada kuliah. Akhirnya dari itu ada beberapa teman buat operator pertama yang ngeren paket ke Kartens Pyramid. Iya. Di situ klien-kliennya ada yang pendaki rock hall, yang kalau pernah lihat film Everest. Nah itu yang di film Everest itu kliennya rock hall yang dibawa ke Kartens yang saya yang memandu. Kalau lihat film Everest itu Into Thin Air. Jadi saya dari tahun 91 sampai saya terakhir 2012. Kalau Kartens itu banyak kan orang luar malah. Tapi sekarang ada pergeseran, orang kita juga banyak. Dan Kartens itu adalah paket trip ke gunung termahal ketiga dari Everest, Vinson, Kartens. Sekarang kalau nggak salah bisa 18.000 US. Ketemu di Timika lagi. Ya kalau seorang guide harus berhasil. Kalau saya sih haram kalau nggak berhasil. Sekarang perhatian pemerintah itu di Afrika udah. Jadi saya tergabung dengan Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, APGI singkatnya. Itu berdiri tahun 2016. Nah lewat APGI itu sekarang pemandu gunung itu diberi pelatihan dan sertifikasi oleh Kemenparekraf. Itu. Jadi sekarang kalau kita ke gunung, kalau Anda punya duit, ya udah hubungin aja operator yang punya guide itu berlicense BNSP, jadi yang bersertifikat.
Sekarang udah perhatian pemerintah itu sekarang pemandu gunung, pemandu gua, pemandu tebing semua disertifikat. Salah satu yang di dunia pendakian itu disertifikat. Mungkin udah hampir 2000 lebih lah yang pemandu gunung bersertifikat ya. Karena sekarang dunia pendakian itu berkembang pesat. Jadi dulu tuh image kita orang tua kalau naik gunung pasti udah belangsak lah. Katanya kan bahaya kan kalau orang naik gunung zaman dulu. Sekarang itu naik gunung jadi industri. Insiden fatal enggak, tapi saya pernah kena nyakit ketinggian. Jadi saya tiba-tiba napas saya kayak bunyi malam-malam. Itu di Kartens. Tapi saya bisa ngatasin karena penyakit itu hanya hilang kalau kita turun. Akhirnya saya minta turunin sama porter. Ketika saya minta bantuan porter itu, saya sebenarnya nyaris nggak takut sama penyakitnya, saya tahu. Tapi ketika dia mendelivery saya dari 4.500 ke ketinggian 3.000, dia di gunung itu lari, saya yang takut malah. Tapi akhirnya ketika saya bermalam sehari 3.000, saya kembali, terus saya balik lagi. Ketika itu saya masih jadi guide. Tapi bagi saya itu saya bisa mengatasi. Tapi saya punya bayangan ini kalau saya nggak berhenti kapan takutnya juga jatuh. Karena saya punya bayangan, makanya terus saya tahun 2012 saya udah nggak ke gunung tinggi lagi. Tapi sekarang saya pengen sana lagi. Mungkin ya 2024 ini kan masih ditutup, saya akan ke sana lagi. Saya sekarang jadi instruktur, terus juga asesor pemandu gunung, sama asesor pemanjat tebing, terus kemudian saya juga freelance di seperti kegiatan outdoor, misalnya outbound atau trip-trip itu aja. Sebenarnya pendaki sekarang sebenarnya kita dimanjakan oleh keadaan dalam arti kalau zaman saya itu naik gunung kan saya masuk organisasi, ada diklat, ya berapa bulan terus dilantik. Itu sebenarnya ada keuntungannya. Jadi kita punya ilmu gitu. Ilmu dalam arti kita mendaki itu ada ilmunya. Misalnya kita mendaki gunung A, kita harus persiapan apa, sampai persiapan kita tidak nyasar atau tidak terkena penyakit gunung segala macam. Tuh, zamanku itu rata-rata begitu. Kayak sekarang di Sispala juga ada organisasi pecinta alam. Itu kan sebenarnya itu organisasi sebenarnya untuk kita naik gunung biar terbantu kita dapat dasarnya, dapat basicnya lah. Dari yang pemula itu mungkin bisa mencari basic untuk mendaki, gimana mendaki yang baik dan benar dan safe. Itu banyak kita dapati di medsos, tutorial segala macam. Terus kemudian juga beri perlengkapan yang memadai dengan kekuatan finansial masing-masing. Terus kemudian kalau yang pengen naik gunung yang safe atau apa ya, kalau punya banyak uang ya mungkin bisa guide segala macam. Walaupun itu ya tergantung kita. Mungkin yang anak SMA ya naik gunung lah berombongan. Jadi jangan sampai naik gunung cuma sendiri. Jadi mungkin minimal 3 lah atau 4. Jadi jangan pemula tiba-tiba naik sendiri. Wah itu konyol. Itu. Apalagi belum ada bekalnya yang kita misalnya untuk mendaki misal Gunung Salak. Gunung Salak walaupun pendek itu sedikit teknis, jadi itu hutannya rapat segala macam. Kayak Gunung Gede itu ikuti aturan di kawasan tertentu, misalnya Gunung Gede kita ikutin prosedur mereka, misalnya Simaksi itu di situ ada aturan-aturannya, misalnya jalan yang telah ditentukan. Terus misalnya sesuai Simaksi, misalnya naik Cibodas turun Cibodas, atau Simaksinya naik dari Cibodas turun ke Gunung Putri. Jadi misalnya mereka turun sesuai yang ada di Simaksi itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ada naik dari Cibodas turun Cibodas tiba-tiba dia turun Gunung Putri,
kan di sana nanti kok belum turun-turun, itu kan jadi salah.